Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan budget overhead pabrik atau biaya pabrik tidak langsung. Nah, ini merupakan bagian kedua ketika setelah kita membahas penyusunan budget overhead pabrik. Nah, bagian ini kita akan belajar mengenai analisis varian biaya overhead pabrik. Analisis varian untuk biaya overhead pabrik lebih kompleks dibandingkan dengan analisis varian untuk penjualan produksi bahan mentah dan tenaga kerja langsung. Untuk biaya overhead pabrik, analisis varian dipengaruhi oleh dua hal sebagai berikut. Pertama adalah data flexible budget. Nah, flexible budget itu merupakan budget dengan beberapa kapasitas yang berbeda. Nah, ini untuk materi ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Apabila data ini tersedia, maka analisis dapat dilakukan dengan lengkap dan informatif. Kedua, apabila data fleksibel budget tidak tersedia, artinya komponen biaya tetap dan biaya variabel untuk biaya overhead pabrik tidak tersedia secara rinci, maka analisis yang dilakukan akan sangat terbatas. Nah, untuk lebih memahami, ini ada contoh kasus budget tahunan untuk tahun 2017 untuk Departemen X adalah sebagai berikut. Nah, di sini biasanya dalam biaya overhead pabrik terdapat dua komponen biaya, yang namanya biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap ini merupakan biasanya biayanya akan tetap tidak dipengaruhi oleh jumlah yang diproduksi, akan tetap. Misalnya gaji karyawan, dia mau produksi berapapun tetap segitu dibayarkannya setiap bulan. Yang kedua ada biaya variabel. Nah, biaya ini adalah biaya yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang diproduksi. Ya, bisa ditambahkan di catatannya. Nah, ini masing-masing biaya overhead pabrik 1992 untuk biaya tetap, kemudian budget tingkat kegiatan sebesar 480.000 DLH atau direct labor hours, jam tenaga kerja langsung. Kemudian budget tarif biaya overhead ini sebesar 0,40 dari pembagian 192.000 dibagi 480.000, hasilnya 0,40 rupiah. Kemudian biaya variabel di sini sudah ada datanya 120.000, kemudian budget tingkat kegiatannya 480.000 DLH. Kemudian tarifnya ini tinggal dibagi 120.000 dibagi 480.000. Hasilnya 0,25. Kemudian ada baris total, ini penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Ini pun sama ya, 0,4 tambah 0,25 sama dengan 0,65. Kemudian selain itu dalam kasus ini terdapat juga data mengenai fleksibel budget bulanan di Departemen X. Ya, ada item-item biayanya. Misalnya ada biaya gaji, bahan tak langsung, tenaga kerja tak langsung, lain-lain, depresiasi, asuransi, dan pajak. Ya. Nah, dari masing-masing item biaya ini ada yang termasuk ke dalam biaya tetap. Ada juga yang termasuk ke dalam biaya variabel. Selain itu juga item-item ini juga bisa mengandung dua-duanya. Ya, misalnya biaya gaji ini termasuk biaya tetap per bulan. Biaya bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung ini bisa mengandung dua-duanya, biaya tetap per bulan maupun biaya variabel per DLH. Ya, untuk yang depresiasi, asuransi, pajak
ini termasuk ke dalam biaya tetap per bulan, ya. Totalnya biaya tetap berbulan 16.000. Sedangkan biaya variabel per DLH ini adalah 0,25, ya, ini per DLH. Kemudian setelah itu terdapat data laporan realisasi Departemen X untuk bulan Januari 2017. Nah, ini ada data tentang produksi. Untuk budgetnya 100.000 unit, realisasinya 87.500 unit, sehingga terdapat varian minus 12.500 unit, ya, karena realisasinya lebih kecil dibandingkan budgetnya. Kemudian yang selanjutnya adalah standar jam tenaga kerja langsung dalam satuan DLH. Nah, ini budgetnya 0,4 DLH per unit, realisasinya 0,42 DLH per unit, ya. Nah, variannya ini minus 0,02 DLH per unit, ya. Karena biaya maka dia minus, ya. Budget dikurangi realisasi. Minus 0,02 karena realisasinya lebih besar daripada budget. Jadi dia minus. Kemudian yang selanjutnya ada total jam tenaga kerja. Nah, total jam tenaga kerja ini dicari dari perkalian antara produksi dikali dengan standar jam tenaga kerja langsung. Ya, kalau di budget ini 100.000 dikali 0,40. Ya, hasilnya 40.000 DLH. Kalau yang direalisasi berarti 87.500 dikali 0,42 DLH. Hasilnya 36.750 DLH. Ya, kemudian kita cari selisihnya. Totalnya budgetnya 40.000 DLH, realisasinya 36.750 DLH. Ya, realisasinya lebih kecil, berarti dia untung, ya, 3.250 karena bukan termasuk karena dia ini biaya, ya, jadi dia untung, realisasinya lebih kecil dibandingkan budget. Kemudian standar biaya overhead, ya, ini ada 0,65 per DLH, sedangkan realisasinya 0,70 per DLH. Sehingga variannya adalah 0,05, ya, dari pengurangan antara realisasi dan budget. Setelah itu kita cari totalnya, ya. Nah, total 26.000 ini berasal dari perkalian antara total jam tenaga kerja langsung dikali dengan standar biaya overhead. Berarti 40.000 dikali 0,65 rupiah untuk budget. Ya, hasilnya 26.000. Sedangkan realisasi ini juga sama caranya, 36.750 dikali 0,70. Hasilnya 25.725. Setelah itu kita cari variannya. Budgetnya 26.000, ternyata realisasinya 25.725. Karena biaya overhead, termasuk biaya, berarti ini menguntungkan. Kita memperkirakan, kita menganggarkan 26.000, ternyata realisasinya cuma 25.725, sehingga ada varian menguntungkan 275. Oke. Dari data di atas perlu diteliti dulu konsistensi antara tarif budget bulanan dengan tarif budget tahunan. Menurut budget tahunan, tarif biaya overhead secara total tidak dipisahkan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Adalah 0,65 per DLH. Tarif ini harus sesuai atau konsisten dengan tarif yang dihitung berdasarkan budget bulanan. Tarif berdasarkan budget bulanan ini dapat diproduksi sebagai berikut. Misalnya perusahaan memproduksi 100.000 unit, maka biaya overhead berdasarkan data budget bulanan adalah ini cara menghitungnya. Jam tenaga kerja yang digunakan adalah 100.000 unit,
seperti yang sudah ada di soal ini, diasumsikan 100.000 unit dikali 0,40 DLH sama dengan 40.000 DLH. Kemudian kita cari total biaya overhead. Ini 16.000 ini berasal dari biaya tetap per bulan 16.000, kemudian ditambah dengan biaya variabel per DLH, ya, ini 0,25 dikali dengan 40.000 DLH, ya, 40.000 DLH-nya. Dari 40.000-nya ini dari sini, dari yang sudah kita hitung, jam tenaga kerja yang dibutuhkan. Sehingga total biaya overhead-nya tetap ditambah variabel adalah 26.000. Tarif total overhead, ini kita tinggal membagikan total biaya overhead dibagi dengan jam tenaga kerja yang digunakan. Sehingga hasilnya adalah 0,65 per DLH. Seperti itu. Ini terbukti bahwa tarif biaya overhead tahunan sama dengan tarif biaya overhead bulanan. Sehingga tarif tersebut dapat digunakan sebagai tarif budget untuk analisis varian. Ya, tarif budget untuk analisis varian. Ini sudah konsisten ya, 0,65 di sini sama 0,65 di sini. Sehingga bisa digunakan untuk analisis varian. Analisis varian dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan yang seharusnya terjadi atau adjusted budgeted, ya, sebagai berikut. Caranya seperti dengan yang kemarin kita pelajari ketika budget tenaga kerja langsung, ya. Ini pertama yang kita tuliskan realisasinya. Realisasi sama dengan yang data sebelumnya. Ya, realisasinya sama. Ini 87.500, kemudian 0,42 ini dituliskan persis sesuai dengan data yang sudah ada. Kemudian kita bandingkan dengan adjusted budget. Ya, adjusted budget ini yang bisa kita otak-atik, ya. Kalau realisasi ini tidak bisa sama sekali. Sehingga yang bisa kita otak-atik adalah adjusted budget, ya, yang seharusnya terjadi. Nah, caranya bagaimana? Kalau yang tadi ini adalah budgetnya 100.000 unit, maka kita men-adjust sama dengan realisasinya. Ya, kita tuliskan sama 87.500 unit. Oke, setelah itu kita cari standar jam tenaga kerja langsungnya. Nah, standar jam tenaga kerja langsungnya itu kita bagi ini 0,40 per 100.000 unit dikali dengan realisasinya berapa? 87.500. Ya, sehingga dihasilkan standar jam sekian, 0,35 DLH per unit. Oke, setelah itu kita hitung total jam tenaga kerja langsung. Nah, totalnya ini kita tinggal kalikan aja produksi dikali dengan standar jam tenaga kerja langsung. 30.625 hasilnya. Setelah itu kita cari standar biaya overhead. Seperti cara yang kemarin, kita carinya dengan membagikan 0,65 yang ada di budget, pokoknya yang disesuaikan ini adalah budgetnya. 0,65 dibagi dengan 100.000 unit dikali dengan realisasinya, produksinya 87.500. Sehingga hasilnya 0,57. Kalau nggak salah ini komanya banyak, jadi ini dibulatkan gitu ya dengan Excel, ya, secara otomatis dibulatkan oleh Excel. Oke, setelah itu kita cari variannya, ya, variannya berapa. Oh, sebelum kita cari varian, kita hitung dulu totalnya dulu, ya. Total 25725 ini berasal dari perkalian antara total jam tenaga kerja langsung dikali dengan standar biaya overhead. Ini sudah seperti tadi. Ya, begitu juga adjusted budget. Ini juga perkalian antara 30.625 dikali dengan 0,57. Hasilnya sekian.
Ya, ini mungkin tidak sama dengan perhitungan yang ada di kalkulator karena memang ini secara otomatis dibulatkan oleh program Excel. Setelah itu, kita cari variannya. Produksinya sudah di-adjust, jadi tidak ada selisih. Kemudian standar jam tenaga kerja langsung ternyata ada selisih minus 0,07. Ya, karena ini adjustednya budgetnya lebih kecil dibandingkan realisasi. Kemudian total jam tenaga kerja langsung ini ada selisih minus 6.125 karena adjustednya lebih kecil dibandingkan realisasi. Ya, kemudian setelah itu standar biaya overhead ini juga ada selisih 0,13. Oke, setelah itu kita cari selisih untuk totalnya. 25.725, adjusted budgetnya 17.419. Ya, sehingga ada selisih 8.300 minus 8.307,03. Oke, kemudian dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa selisih yang sesungguhnya terjadi berbeda dengan laporan dari Departemen X karena ada dua selisih ya, selisih efisiensi TKL sama dengan kita cari yang ini total jam tenaga kerja langsung di adjusted budget dikurangi dengan total jam tenaga kerja langsung di realisasi. Ya, kemudian dikali dengan tarif yang adjusted budget. Hasilnya minus 3483,59. Kemudian selisih tarif BOP TKL untuk yang harga ini kita cari dari standar biaya overhead adjusted budget yang ada di adjusted budget dikurangi dengan standar biaya overhead di realisasi dikali dengan total jam tenaga kerja yang ada di realisasi ketika realisasi, sehingga hasilnya minus 4823,44. Kemudian kita jumlahkan untuk selisihnya. Ternyata sama dengan selisih yang ada di tabel yang kita buat tadi. Oke, begitu penjelasan mengenai analisis varian biaya overhead pabrik. Kemudian silakan untuk latihan dikerjakan soal PR soal 1, soal 2, dan soal 3 ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.